Gimana sih Bang tanggapan tentang dunia konten kreator ini di tahun pemilu ini Bang? Ya, kita semua menyadari saat ini era teknologi berkembang begitu pesat, semua segmen itu juga terpengaruh dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, baik dalam usaha bisnis, perdagangan, bahkan juga dalam kesehatan dan kehidupan sehari-hari, dan yang nggak kalah juga yaitu dalam dunia perpolitikan. Nah, dari survei yang dilakukan, pernah kita lakukan juga, ternyata sebagian besar masyarakat di Indonesia ini pemegang Android, ya, itu pemegang Android semuanya melihat, mendapatkan informasi secara langsung dan cepat melalui konten-konten, baik itu apa ya namanya, aplikasi TikTok, IG, Facebook, Twitter dan lain-lain. Nah, tentunya segmen-segmen ini kita sebagai bergerak di bidang politik, ya, sebagai politikus ini juga nggak mau ketinggalan peradaban, tidak mau ketinggalan juga dengan dunia teknologi. Ya, sebenarnya kalau saya ini bergaul dengan semua lapisan, ya, dari yang usianya istilahnya gen apa, di bawah Gen Z, ya kan, Gen X, milenial, itu kita semua lapisan, semua segmen tuh ada. Kita jadi sering diskusi lah sama mereka, sering mendapat masukan. Karena ada beberapa hal yang nggak bisa kita tinggalkan, yaitu adalah perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti dengan kemajuan teknologi, tentu kita akan ketinggalan, akan tergilas dengan roda perkembangan teknologi tersebut. Tapi kita tidak mendewakan teknologi, ya, dengan tetap kita mengacu pada peradaban yang kita punya. Sebenarnya kita dalam bersosmed, dalam konten kreator itu bukan hanya masalah politik, ya, tetapi dalam permasalahan tentang sosial, kehidupan bermasyarakat di semua lapisan yang ada. Sehingga ketika saya membuat konten-konten tuh ada kita selipkan juga edukasi-edukasi tentang yang edukasi, tetapi yang ringan-ringan aja, tapi mudah diterima oleh para yang melihat konten kita. Ya, ini saya rasa sosmed ini adalah sarana yang efisien, ya, efektif dan efisien untuk mensosialisasikan partai maupun mensosialisasikan caleg itu sendiri, dan itu juga sarana yang sangat efektif, yaitu untuk berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama dengan konstituennya. Ya, tadi tuh kita harus memberikan edukasi. Gunakanlah sosmed secara baik dan benar, karena dalam bersosmed itu kita tidak pernah tahu siapa yang buat konten kita itu usianya berapa, sukunya apa, agamanya apa. Jadi dalam kita berkonten kreator atau bersosmed ini, kita tidak boleh mempermasalahkan tentang agama, mempermasalahkan tentang suku, ras, dan lain-lain. Tetapi sebagai politikus sih, saya berharap, apalagi saya menyampaikan kepada kader-kader saya di PDI Perjuangan itu, ketika bersosmed itu setidaknya tetap membawa edukasi, harus ada manfaatnya buat masyarakat. Dan juga kita bisa gunakan sesuai dengan peraturan PKPU yang ada dalam berkampanye, tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang ada, tidak melanggar tatanan dan tidak memecah belah persatuan dan kesatuan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini positif, ya, dan banyak memberikan masukan-masukan tentang tema-tema yang harus kita buat lagi ke depannya. Itu juga, kita sempetin waktunya kan. Kita sempetin waktu dalam beberapa menit, ya kan. Jadi kita yang pendek-pendek aja lah kita buatnya, yang penting ada nilai edukasinya. Kalau yang nyinyir ya pasti ada lah kan gitu. Yang sepanjang sifatnya tidak black campaign atau merendahkan seorang, ya sebagai nyinyiran sebuah kritikan pasti kami terima untuk perbaikan. Satu lagi Bang, kan di konten abang tuh ada apa ya,
semacam adegan komedi tuh bang, sebagai Pak RT. Itu abang gimana bang mau menurunkan ego sebagai politikus senior dan juga sebagai anggota DPRD, mau melakukan adegan komedi itu beban nggak sebenarnya? Iya enggak lah, kita ini kan jabatan sebagai ketua DPRD ini kan ada batas waktunya. Hanya 5 tahun, kemudian pemilu lagi kan kita belum tahu apa kita jadi ketua DPRD lagi atau enggak. Tapi yang jelas itulah sebagai cara saya untuk bisa masuk dan dapat diterima oleh semua lapisan kalangan masyarakat dengan ya yang paling mudah itulah Pak RT yang sangat bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakatnya. Ya kan? Kalau jabatan yang lain sebenarnya nggak kurang, tapi kalau RT ini kan selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan mereka juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, jiwa itulah yang sebenarnya saya ambil kenapa memerankan sebagai RT 03 ya, RT 03 pastinya. Jangan lupa ya, follow